Jadi, materi yang saya bawakan ialah kesiapan dalam paduan suara. Sebelum kita memasuki materi tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari paduan suara. Jadi, paduan suara adalah suatu bentuk seni musik vokal yang melibatkan sekelompok orang yang menyanyi bersama untuk menghasilkan harmoni suara. Dalam paduan suara, setiap anggota memiliki peran vokal tertentu seperti sopran, alto, tenor, dan bass yang disusun secara terkoordinasi untuk menciptakan suara yang harmonis dan seimbang. Paduan suara seringkali dipimpin oleh seorang konduktor yang mengarahkan irama, tempo, dan dinamikanya. Paduan suara bisa tampil dengan berbagai jenis musik, mulai dari lagu-lagunya, yaitu lagu klasik, lagu gereja, tradisional, hingga musik modern. Penampilan paduan suara ini juga biasanya diadakan dalam acara-acara seperti konser, perayaan keagamaan, atau kompetisi. Jadi, kerjasama yang solid antara anggota untuk mencapai kualitas suara yang optimal dan menyampaikan pesan musik secara emosional kepada pendengar. Yang selanjutnya ialah komponen-komponen dalam paduan suara. Secara umum, paduan suara tidak hanya mengandalkan teknik vokal yang baik, tetapi juga memerlukan paduan suara yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menciptakan penampilan yang harmonis dan memukau para penonton. Berikut komponen-komponen utama dalam paduan suara. Yang pertama itu anggota paduan suara yang terdiri dari sopran, alto, tenor, dan bass. Yang kedua, konduktor. Jadi konduktor atau pemimpin paduan suara adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin latihan dan penampilan paduan suara. Konduktor juga memberikan petunjuk tentang tempo, ekspresi, dinamika, dan interpretasi musik, serta menjaga koordinasi antara anggota paduan suara. Yang ketiga itu repertoar atau daftar lagu. Jadi repertoar ini adalah kumpulan lagu atau komposisi yang akan dibawakan oleh paduan suara. Repertoar ini biasanya mencakup berbagai jenis musik sesuai dengan tujuan penampilan seperti lagu klasik, gereja, atau lagu kontemporer. Yang keempat itu ialah partitur. Partitur adalah lembaran musik yang berisi notasi. Untuk setiap paduan suara, setiap anggota paduan suara akan memiliki partitur untuk bagian mereka masing-masing. Partitur ini memudahkan mereka untuk mengikuti nada, ritme, dan harmoni yang diinginkan. Yang kelima, latihan. Latihan adalah salah satu komponen paling penting dalam paduan suara. Seperti proses latihan membantu anggota paduan suara untuk menguasai teknik vokal, menghafal lagu, mengatur harmoni, serta meningkatkan kualitas suara secara keseluruhan. Yang keenam itu harmoni. Harmoni adalah pengaturan suara yang berbeda untuk menciptakan keseimbangan musikal dalam paduan suara. Anggota menyanyikan bagian masing-masing saling mendukung satu sama lain menciptakan harmoni yang indah. Harmoni ini melibatkan pembagian suara antara sopran, alto, tenor, dan bass. Yang ketujuh itu dinamika dan ekspresi. Dinamika adalah variasi dalam kekuatan atau volume suara, seperti keras atau disebut juga dengan istilah musiknya forte, atau lembut dengan istilah musiknya piano. Ekspresi berhubungan dengan cara penyanyi atau yang menyanyikan lagu tersebut menyampaikan emosi atau pesan dalam lagu yang mencakup interpretasi, teks, dan musik. Yang ke-8 itu koordinasi dan kerjasama. Koordinasi adalah kemampuan anggota paduan suara untuk bekerja sama, mendengarkan satu sama lain, dan mengikuti konduktor. Tanpa koordinasi yang baik, harmonisasi dan keseimbangan suara dalam paduan suara akan terganggu.
Yang kesembilan itu panggung dan atribut visual. Panggung dan penampilan visual dalam paduan suara juga memiliki peran penting, terutama dalam penampilan di depan audiens. Pengaturan posisi anggota paduan suara di panggung, kostum dan gerakan mendukung kesan visual dan kesatuan grup. Secara keseluruhan, paduan suara adalah perpaduan dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk menghasilkan suara yang harmonis dan menyentuh. Komponen-komponen ini mulai dari anggota paduan suara, konduktor, partitur, hingga latihan dan kerjasama, semuanya berkontribusi pada kesuksesan penampilan paduan suara tersebut. Jadi materi selanjutnya ialah kesiapan dalam paduan suara. Kesiapan dalam paduan suara sangat penting untuk memastikan penampilan yang maksimal dan harmonis. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek yang harus dipersiapkan oleh anggota paduan suara, konduktor, serta tim secara keseluruhan. Berikut adalah berbagai bentuk kesiapan yang perlu diperhatikan dalam paduan suara. Yang pertama itu kesiapan teknis vokal. Jadi di sini yang diperlukan ialah penguasaan teknik vokal, yang artinya anggota paduan suara harus menguasai teknik vokal yang baik seperti pengaturan pernapasan, kontrol suara, intonasi yang tepat, artikulasi dan resonansi suara, latihan vokal yang rutin dan terfokus sangat penting untuk meningkatkan kualitas vokal setiap anggota. Selanjutnya yang diperlukan pada kesiapan teknis vokal ialah penerapan harmoni. Jadi setiap anggota perlu memastikan bahwa mereka dapat menyanyi dengan harmoni yang tepat sesuai dengan bagian suara mereka, seperti contohnya sopran, alto, tenor, dan bass. Menjaga keseimbangan suara dalam grup adalah bagian dari kesiapan teknis yang harus diperhatikan. Yang kedua ialah kesiapan mental. Jadi di sini yang dibutuhkan ialah kepercayaan diri. Kesiapan mental mencakup rasa percaya diri anggota paduan suara sebelum tampil. Anggota paduan suara perlu menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi audiens. Rasa percaya diri akan mengurangi kecemasan dan meningkatkan performa. Yang selanjutnya yang perlu disiapkan dalam kesiapan mental ini adalah fokus dan konsentrasi, yang artinya anggota paduan suara perlu memiliki konsentrasi yang tinggi selama latihan dan penampilan agar dapat menjaga harmoni dan meningkatkan arahan konduktor dengan baik. Yang ketiga, kesiapan emosional. Yang pertama itu ekspresi emosional melalui musik. Paduan suara tidak hanya mengandalkan teknik vokal, tetapi juga kemampuan untuk mengekspresikan emosi lagu dengan tepat. Anggota paduan suara harus memahami isi lagu dan mengekspresikan perasaan yang sesuai dengan lagu tersebut. Yang kedua, mengelola stres. Penampilan di depan audiens bisa menimbulkan stres atau kegugupan. Kesiapan emosional ini juga melibatkan pengelolaan emosi dan stres agar anggota paduan suara tetap tenang dan dapat memberikan penampilan yang maksimal. Yang keempat itu ialah kesiapan dalam koordinasi dan kerjasama. Bagian yang pertama, keharmonisasian kerjasama. Jadi artinya kesiapan dalam kerjasama antar anggota paduan suara sangat penting untuk menciptakan harmoni yang baik. Yang kedua, koordinasi dengan konduktor. Jadi di sini anggota paduan suara harus siap untuk mengikuti arahan konduktor dengan tepat. Yang kelima ialah kesiapan dalam repertoar.
Jadi yang diperlukan di sini ialah penguasaan lagu. Jadi kesiapan dalam paduan suara juga melibatkan penguasaan lagu. Jadi yang kelima itu ialah kesiapan dalam repertoire atau daftar lagu. Jadi di sini yang diperlukan ialah penguasaan lagu serta latihan terstruktur. Jadi arti dari penguasaan lagu ialah kesiapan dalam paduan suara juga melibatkan penguasaan lagu yang akan dibawakan. Setiap anggota harus menghafal lirik dan melodi dengan baik agar tidak tergantung pada partitur selama penampilan. Yang selanjutnya itu ialah latihan terstruktur. Proses latihan yang terstruktur dan sistematis sangat membantu dalam menguasai repertoire lagu. Anggota paduan suara perlu berlatih dengan penuh konsentrasi dan memperhatikan setiap detail lagu. Yang keenam ialah kesiapan fisik, penerapan teknik pernapasan yang baik. Jadi di sini para anggota paduan suara harus bernyanyi dalam paduan suara membutuhkan kontrol pernapasan yang baik. Anggota paduan suara harus mempersiapkan fisik mereka dengan melakukan pemanasan sebelum latihan atau penampilan untuk memastikan suara mereka tetap stabil dan kuat. Yang bagian yang kedua, kondisi fisik yang optimal. Kesiapan fisik juga meliputi kondisi tubuh yang sehat. Anggota paduan suara juga perlu menjaga kebugaran tubuh agar tidak mudah lelah saat bernyanyi. Yang ketujuh ialah kesiapan dalam penampilan. Penting yang pertama itu penataan panggung yang baik. Yang artinya kesiapan juga mencakup pengaturan posisi di atas panggung agar suara anggota paduan suara dapat terdengar dengan jelas dan seimbang. Penataan yang baik mendukung aspek visual dan akustik. Bagian yang kedua, penampilan kostum. Kesiapan penampilan juga melibatkan keseragaman kostum yang digunakan oleh anggota paduan suara. Kostum yang sesuai dengan acara akan memberikan kesan profesional dan mendukung penampilan. Yang bagian yang kedelapan ialah kesiapan dalam menghadapi tantangan. Jadi bagian pertamanya itu ialah menghadapi masalah teknis dan yang kedua menghadapi audiens yang berbeda-beda. Jadi arti dari menghadapi masalah teknis ialah paduan suara mungkin menghadapi masalah teknis seperti masalah akustik, mikrofon, atau peralatan suara lainnya. Kesiapan ini juga berarti siap untuk menghadapinya dengan tenang dan tetap fokus pada penampilan. Yang kedua, menghadapi audiens yang berbeda, di mana artinya ini ialah kesiapan mental juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan audiens yang berbeda. Jadi terkadang audiens mungkin lebih formal atau lebih santai dan paduan suara perlu menyesuaikan ekspresi dan pendekatan mereka. Yang kesembilan dan yang terakhir ialah kesiapan dalam evaluasi. Bagian yang pertama, evaluasi kinerja. Artinya setelah penampilan penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam paduan suara. Evaluasi dapat dilakukan dengan mendengarkan rekaman penampilan atau dengan umpan balik dari konduktor dan anggota lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil ialah kesiapan dalam paduan suara adalah kombinasi dari kesiapan teknikal, mental, emosional, dan fisik. Anggota paduan suara juga perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh agar dapat bekerja sama dengan baik, mengekspresikan lagu juga secara optimal, dan menghasilkan penampilan yang harmonis. Kesiapan ini juga mencakup latihan yang terstruktur, penguasaan repertoire lagu, serta koordinasi yang efektif dengan konduktor dan anggota paduan suara lain.